Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ramadan dengan NIM 23010200032. Saya dari tim B01 Kampung Melayu. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dari mata kuliah Masyarakat Cerdas. Baik, yang pertama saya lakukan adalah melakukan observasi, yang dimana observasi ini adalah tahapan awal sebelum kami menentukan ide-ide yang akan kami buat. Jadi, di sini ada 3 foto, yang dimana foto pertama kami melakukan perjalanan ke lokasi, yaitu Kampung Melayu. Kedua, kami sedang berjalan ke rumah Pak RT dari Kampung Melayu, dan juga kami sudah mewawancarai Pak RT di Kampung Melayu tersebut terkait apa saja yang ada di sini. Kita lanjut ke design thinking, yang dimana kami lakukan pada tanggal 19 September 2025. Jadi, di sini ada beberapa gambar, yang dimana gambar pertama ini adalah kami menentukan ide-ide apa saja yang kami lihat dari Kampung Melayu tersebut. Lalu setelah kami menaruh beberapa ide, kami akan memilih 6 kategori dari ide-ide tersebut. Lalu kami akan melakukan analisa dan mengambil 5 solusi dan 5 masalah. Dan yang akan kami lakukan selanjutnya adalah dari 5 masalah yang kami ambil, kami akan buat 1 kalimat masalah, dan juga solusi dari 5 solusi yang kami ambil, kami akan buat 1 kalimat solusi. Lalu di sini ada sketsa yang kami lakukan pada tanggal 26 September 2025. Kami membuat 5 sketsa, yang dimana awal sini saya membuat selokan, yang kedua saya membuat tong sampah, yang ketiga saya buat lampu otomatis, yang keempat saya buat lampu panel surya, yang kelima adalah lampu penanda jalan. Kita lanjut. Jadi di sini desain final yang saya ambil adalah lampu jalan otomatis berbasis energi alternatif, yang dimana terdapat panel solar, LED lamp, sensor gerak, ada box yang diisi dengan microcontroller, drive lampu, dan dia dimmer, juga ada modul komunikasi, dan juga di sini ada battery box yang diisi dengan baterai. Kita masuk ke state of the art, yang dimana saya akan membandingkan dengan inovasi saya dengan inovasi yang sudah ada. Jadi di dalam inovasi saya menggunakan panel solar, yang dimana ini adalah sebagai sumber energi dan akan disimpan ke dalam baterai yang ada di baterai box. Nah, dari inovasi saya membuat ini otomatis karena apa? Karena di wilayah perkampungan energi pasti agak sulit. Jadi kita harus bisa menghemat energi semaksimal mungkin. Makanya saya buat inovasi ini sebagai lampu jalan otomatis, yang dimana dia akan mendeteksi ketika ada orang lewat dari lampu jalan pertama. Setelah orang itu melewati, maka lampu jalan di depannya juga akan ikut hidup kembali. Jadi setiap dia jalan, setiap ada lampu jalan depannya, maka lampu itu akan bergantian hidup mati sampai ke tujuannya. Nah, jika dibandingkan dengan inovasi yang sudah ada, bisa dibilang ini sangat tidak hemat energi. Kenapa? Karena lampu ini bisa menyala 100% di malam hari, karena dia nggak ada sistem otomatisnya. Dia akan redup di siang hari dan akan terang di malam hari. Nah, perbedaannya dengan saya adalah, walaupun saya punya juga redup di siang hari dan terang di malam hari, tapi intensitas cahaya yang diterangkan pada malam hari itu bisa diatur. Ketika tidak ada orang yang lewat di depan, maka intensitas cahayanya itu hanya seperti 30% saja. Tetapi jika ada orang yang lewat, maka dia akan menerang sampai 100%. Dan ketika orang itu sudah melewat ke lampu berikutnya, dia akan kembali ke angka 30% lagi. Lalu teknologi yang saya gunakan itu adalah LED plus sensor gerak. Nah, juga ada microcontroller untuk pemrosesannya, lalu ada modul komunikasi, lalu ada
ini bisa terintegrasi dengan IoT. Jadi status lampu bisa dipantau dari jarak jauh. Perbedaannya dengan yang sudah ada, panel surya ini menggunakan baterai LED controller cahaya sederhana yang hanya mengatur kapan bisa dia hidup dan kapan dia mati. Juga dari efisiensi energi yang seperti saya bilang tadi, bahwa lampu yang saya buat ini dia akan lebih hemat energi karena hanya menyala saat dibutuhkan. Nah, jadi dia tuh lampu depannya akan menyala lebih awal. Nah, jadi tetap aman bagi penggunanya. Jadi dia akan ada mode redup untuk membuat baterai energi lebih tahan lama. Nah, beda dengan lampu jalan panel surya yang mana dia boros. Walaupun jalannya sepi, dia akan tetap hidup. Dia akan tetap menyala walaupun tidak ada orang. Jadi baterainya akan lebih cepat habis kalau dipaksa menyala terang sepanjang malam. Lalu untuk fungsi, jika lampu panel surya ini fungsinya hanya untuk penerangan, jadi berarti hanya ada fungsi tunggal, hanya satu. Nah, inovasi yang saya berikan adalah dia bisa ditambahkan dengan fungsi IoT, dengan pemantauan energi, juga dengan pencatatan penjumlahan orang yang lewat. Jadi, hingga bisa terintegrasi ke aplikasi keamanan desa atau kampung tersebut. Nah, lalu lampu ini jadi multifungsi, jadi dia bisa ada penerangan, ada sensor, ada bisa mendapat data juga, keamanan. Nah, jadi kesimpulan yang saya bisa berikan adalah lampu panel surya unggul di sumber energi terbarukan, cocok di desa tanpa listrik. Nah, jika lampu yang saya buat ini unggul dari kecerdasan dan efisiensi energi, jadi cocok untuk desa yang butuh penerangan dan hemat energi juga dan tetap aman. Jadi itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan, dan lebih dan kurang saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.